Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi, mahasiswa Prodi PGSD Konversi, akan melaksanakan tugas mandiri, yaitu tentang filsafat ilmu dengan judul epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan. Pengertian epistemologi pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula, apakah sumber-sumber pengetahuan, struktur atau jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Metode bagaimana mendapatkan pengetahuan yang lebih menitik beratkan pada sebuah proses pencarian ilmu dan kebenaran pengetahuan, atau cara mengukur sah tidaknya atau validasinya suatu pengetahuan. B. Sumber pengetahuan. Sumber-sumber epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Alam. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Rasio. Yang kedua, rasio. Rasio adalah hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain pengetahuan sains. Sumber lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan, rasio, dan pikiran manusia. Sejarah. Sejarah adalah sumber lain pengetahuan yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Kemudian yang keempat adalah pengalaman. Tokoh pemula dari pandangan ini adalah Aristoteles, yang berpendapat bahwa pengetahuan terjadi bila subjek diubah di bawah pengaruh objek. Artinya, bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas dalam kehidupan batin. Kemudian yang kelima adalah nalar. Nalar adalah salah satu corak pikiran atau corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan yang keenam adalah otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuan. Kemudian yang keenam adalah intuisi. Peran intuisi sebagai sumber pengetahuan adalah adanya kemampuan dalam diri manusia yang dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan. Yang kedelapan, wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan umatnya. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita. Kemudian C. Ruang lingkup pengetahuan. Apa yang dikaji? Pengetahuan sains adalah semua objek yang empiris. Objek kajian sains hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Yang dimaksud dengan pengalaman di sini adalah pengalaman indera. Sains menjadi berbeda dengan pengetahuan filsafat dan mistik karena ia membatasi ruang jelajahnya hanya pada alam materi atau semua bentuk pengalaman manusia. Artinya, objek penelan sains meliputi segenap gejala yang dapat ditangkap oleh pengalaman manusia lewat panca indera. Kemudian D. Bagaimana memperoleh pengetahuan? Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Suryasumatri berupa, yaitu segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantaran
yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. A. Rasionalisme. Pengalaman manusia sudah berkembang sejak lama. Perkembangan sains didorong oleh paham humanisme. Humanisme ialah paham yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dalam alam, mampu mengatur dirinya dan alam. Penganut rasionalisme meyakini bahwa metode rasional yang deduktif, yang dedukatif, rasional, matematis, dan inferensial dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan. Kemudian B. Empirisme. Secara radikal, empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera ilmiah. Aliran ini memandang akal sebagai sejenis tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Kemudian C adalah positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai tahun 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran adalah yang logis. Ada bukti empirisnya yang terukur. Inilah sumbangan terpenting positivisme. Sekian presentasi dari saya, diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.